Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Pernah nggak sih ngerasa kayak ditinggal pelan-pelan? Awalnya dia perhatian, rajin ngechat, selalu ada buat dengerin cerita receh kamu. Tapi lama-lama, chat mulai slow respon, terus jadi cuman kamu doang yang nyariin, bahkan akhirnya dia ngilang tanpa jejak. Nah, kalau udah gini, stop nyalahin diri sendiri. Jangan sibuk mikirin, apa aku kurang cantik atau ganteng gitu? Kurang seru? Kurang menarik? Kurang bohai? Atau titik aku kurang besar dan panjang? Nggak gitu guys, bukan itu masalahnya. Kadang orang berubah dan kita nggak bisa maksa mereka buat tetap sama. Yang bisa kita lakuin, sadarin tanda-tandanya. Dan siap-siap buat move on dengan kepala tegak. Dengerin, nggak ada orang yang tulus peduli tapi malah ninggalin kamu bertanya-tanya sendirian. Kalau dia beneran sayang, dia bakal kasih kepastian, bukan kebingungan. Jadi daripada begadang mikirin alasan dia berubah, mending alihin fokus buat nge-upgrade diri sendiri. Balik lagi ke hal-hal yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu berkembang. Ini waktunya buat mikirin diri sendiri, bukan orang yang udah jelas-jelas nggak masuk ke masa depan kamu. Jangan buang energi buat sesuatu yang nggak pasti, apalagi buat orang yang bahkan nggak berusaha buat tetap ada di hidup kamu. Jadi, yuk, stop berharap sama orang yang udah nggak ngasih effort. Jangan sampai kamu kejebak dalam siklus, cuman aku yang usaha, cuman aku yang peduli. Hidup terlalu singkat buat ngejar sesuatu yang nggak seharusnya kamu kejar. Percaya deh, orang yang tepat nggak bakal bikin kamu ngerasa kayak gini. Mereka bakal hadir dengan usaha yang sama, dengan rasa yang nggak setengah-setengah. Dan yang paling penting, mereka nggak bakal bikin kamu mempertanyakan harga diri kamu sendiri. Jadi, mulai sekarang, sayangin diri sendiri dulu. Let's break it down, guys. Sekarang kamu mungkin ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok. Dulu dia selalu excited dengar cerita kamu, selalu nanya kabar, bahkan jadi tempat curhat paling nyaman. Tapi sekarang, jawabannya cuma sekedar, atau oh ya, sambil tetap scroll HP. Gimana rasanya? Kesel? Sedih? Wajar. Itu alarm keras yang bilang kalau dia udah berhenti peduli. Orang yang beneran sayang nggak bakal berubah jadi cuek tanpa alasan. Kalau dia udah nggak ada effort buat ngobrol atau dengerin kamu, itu artinya dia udah nggak ada di hubungan ini sepenuhnya. Terus, pernah nggak apapun yang kamu lakuin tiba-tiba jadi salah di matanya? Dari cara berpakaian, cara ketawa, bahkan hal receh kayak cara kamu nuang saus di makanan pun bisa jadi bahan kritikannya. Padahal dulu, semua yang kamu lakuin kelihatan gemes di matanya. Ini bukan iseng atau dia tiba-tiba perfeksionis, tapi ini tanda kalau dia lagi cari alasan buat menjauh. Intinya, makin dia sering nyalahin hal-hal kecil dari kamu, makin kelihatan kalau dia udah nggak punya rasa yang sama lagi. Nah, ini yang sering bikin gregetan. Chat kamu dibalasnya lama banget, tapi di media sosial dia aktif tiap jam. Story update jalan-jalan, like sana-sini, komen di postingan temennya, tapi untuk balas chat kamu, di-read aja untung-untungan. Jangan mau dibodohin, gengs. Kalau seseorang beneran peduli, dia bakal kasih waktu buat kamu. Prioritas orang itu kelihatan dari gimana dia ngatur waktunya, dan kalau kamu bukan prioritasnya lagi, ya udah, itu tanda yang nggak bisa diabaikan. Terus kalau ngajak ketemu selalu ada alasan, ini juga red flag besar. Orang yang masih sayang bakal nyisihin waktu, bukan nyari alasan. Mau sepadet apapun jadwalnya, kalau dia masih peduli, pasti bakal ada celah buat ketemu. Tapi kalau tiap kamu ajak jalan, jawabannya selalu lagi sibuk atau capek banget nih. Sementara dia masih bisa nongkrong sama temennya, fix, kamu bukan lagi prioritas di hidupnya. Dan guys, pasti ngobrol juga udah berubah, kan? Dulu bisa ngobrol panjang soal mimpi, rencana masa depan, atau hal-hal random yang bikin ketawa sampai tengah malam. Sekarang, ngobrol dikit aja udah kayak ngobrol sama orang asing. Obrolan jadi garing, dia lebih sering diem. Bahkan kalau kamu cerita sesuatu yang penting pun dia cuma ngerespon seadanya. Ini tanda kalau koneksi emosional kalian udah mulai pudar. Karena hubungan yang sehat itu dibangun dari komunikasi, dan kalau komunikasi aja udah hambar, berarti perasaannya juga udah nggak sama lagi. Dan yang terakhir, keintiman berkurang drastis. Dulu ada pelukan spontan, genggaman tangan, ciuman penuh makna. Sekarang, semua terasa dingin dan berjarak. Jangan abaikan ini, karena sentuhan itu bentuk ekspresi sayang yang paling natural.
Kalau itu udah mulai hilang, tandanya bukan cuma fisiknya yang menjauh, tapi hatinya juga udah nggak ada di hubungan ini. Jadi, daripada kamu terus bertahan di hubungan yang udah nggak sehat, lebih baik mulai siapin hati buat move on. Percaya deh, kamu pantas dapetin seseorang yang beneran sayang tanpa bikin kamu ngerasa ditinggalin pelan-pelan. Nah, kalau udah ada tanda-tanda ini, jangan buang waktu buat berharap dia bakal berubah. Saatnya detach, guys. Detachment itu bukan berarti kamu berhenti peduli atau jadi orang yang dingin, tapi lebih ke nggak ngizinin diri kamu terus-terusan kejebak di hubungan yang nggak sehat. Selama kamu masih ngarep perubahan dari orang yang udah jelas-jelas nggak respect sama kamu bakal terus muter di lingkaran setan. Kecewa, sakit hati, berharap, ulang lagi. Gitu aja terus. Nah, kalau kamu mulai detach, siklus itu bakal berhenti. Kamu bakal reclaim harga diri kamu, sadar kalau kamu lebih dari cukup, dan yang paling penting, nggak bakal biarin orang lain meremehkan kamu lagi. Detachment juga bikin kamu lebih waras dari ekspektasi yang nggak pernah kesampaian. Udah berapa lama kamu berharap dia sadar dan mulai ngehargain kamu? Berapa kali kamu nyari alasan buat ngebela sikap dia yang makin cuek? Jujur aja, kamu capek kan? Karena kenyataannya, hari di mana dia sadar itu nggak bakal datang. Nungguin sesuatu yang nggak pasti tuh sama aja kayak berdiri di halte yang udah nggak ada busnya, cuma buang waktu. Waktunya berhenti terjebak di what ifs dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Ada banyak hal yang lebih layak buat dapetin energi kamu daripada seseorang yang bahkan nggak berusaha buat bertahan. Dan yang paling keren dari detachment, kamu akhirnya bisa ngasih ruang buat sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi hubungan yang lebih sehat, pencapaian pribadi yang lebih gede, atau sekadar ketenangan batin yang selama ini kamu lupain. Selama kamu masih keikat sama seseorang yang nggak menghargai kamu, tanpa sadar kamu nutup peluang buat hal-hal yang lebih baik masuk ke hidup kamu. Oke, tadi kan kita udah bahas kan tanda-tanda kalau dia udah nggak ada di hubungan ini, dan kenapa detachment adalah jurus pamungkas buat move on. Sekarang waktunya bahas caranya, biar kamu bisa lepas total dan mulai perjalanan baru menuju kebebasan emosional. Anggap ini kayak emotional detox, tombol reset buat hati dan pikiran kamu. Langkah pertama, akui rasa sakitnya, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Melepaskan itu pasti sakit, apalagi kalau udah banyak investasi perasaan, waktu, dan tenaga di hubungan ini. Tapi, pura-pura kuat atau ngeblokir emosi nggak bakal bikin kamu sembuh, justru bisa bikin makin parah. Jadi, langkah pertama adalah akui kalau kamu lagi sakit hati, tapi ingat, jangan biarin rasa sakit itu ngekontrol hidup kamu. Coba tuang semua perasaan kamu ke dalam jurnal. Tulis apa yang kamu rasain, apa yang salah, dan kenapa kamu butuh melepaskan. Dengan cara ini, kamu bisa proses semuanya tanpa kebawa dalam pikiran negatif yang merusak. Kamu boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan betah di sana. Ingat, rasa sakit itu cuma sementara, tapi dampaknya bisa kamu kendalikan. Langkah kedua, pasang batasan dan patuhi itu. Batasan itu tamang utama dalam proses ini. Tanpa batasan yang jelas, kamu bakal terus-terusan terjebak dalam pola lama. Balas chat tengah malam, nurutin kemauannya, atau bahkan tetap ada di situasi yang bikin kamu capek emosional. Sekarang waktunya buat prioritasin diri sendiri. Mulai dengan batasi atau putus komunikasi kalau perlu. Jangan ragu buat bilang enggak tanpa rasa bersalah. Kalau dia mulai main drama atau bikin kamu merasa bersalah, ingat, kesejahteraan kamu adalah prioritas utama. Yang enggak kalah penting, unfollow atau mute dia di sosmed. Out of sight, out of mind, gengs. Setiap kali kamu berhasil tegakin batasan, kamu lagi ngasih pesan ke diri sendiri kalau kamu pantas dapat yang lebih baik. Lama-lama, pesan itu bakal nempel dan jadi kekuatan baru buat kamu. Langkah ketiga, isi kekosongan dengan sesuatu yang lebih berarti. Setelah kamu berhasil ngedetach, jangan cuma fokus buat move on dari dia, tapi juga move forward buat diri kamu sendiri. Isi kekosongan itu dengan hal-hal yang bisa bikin kamu berkembang. Mulai lagi hobi yang dulu sempat terlupakan, fokus ke kesehatan fisik dan mental, kejar mimpi yang sempat tertunda, atau reconnect sama teman dan keluarga yang udah lama nggak disapa. Semakin kamu invest waktu dan energi buat diri sendiri, semakin kamu sadar kalau selama ini kamu kehilangan banyak hal, cuma buat ngejar orang yang bahkan nggak ngejar kamu balik. Ini saatnya bikin hidup kamu lebih berwarna tanpa bayang-bayang dia. Langkah keempat,
Kalau perlu, putus total. Ini bagian yang paling berat, tapi kadang satu-satunya cara buat benar-benar sembuh adalah dengan memutuskan sepenuhnya. Kalau dia masih ada sebagai teman atau sering ngasih harapan palsu, itu cuma bikin kamu terjebak di lingkaran setan yang sama. Lepasin. Kalau perlu, ngobrol baik-baik kenapa kamu harus menjauh, bukan buat nyakitin dia, tapi buat jaga diri kamu sendiri. Hapus semua foto, chat, dan kenangan digital yang bisa bikin luka lama kebuka lagi. Kalau perlu, blokir atau unfriend dia. Ini bukan soal drama, tapi soal menciptakan ruang yang sehat buat kamu bisa maju dan berkembang. Ingat, kamu nggak bakal bisa mulai bab baru kalau masih sibuk baca ulang bab lama. Langkah kelima, cari sistem pendukung. Nggak ada yang bilang kamu harus jalanin semua ini sendirian. Punya support system itu penting banget dalam proses healing. Entah itu sahabat, keluarga, atau bahkan terapis, dikelilingi orang-orang yang peduli bakal bantu kamu tetap grounded dan fokus buat pulih. Jangan pernah mikir kalau minta bantuan itu tanda kelemahan. Justru itu bukti kalau kamu cukup peduli sama diri sendiri buat sembuh dengan cara yang sehat. Jangan gengsi. Semua orang butuh pegangan di masa sulit, dan semakin kamu terbuka, semakin cepat kamu bisa bangkit lagi. Proses emosional detox ini adalah jalan kamu menuju kebebasan emosional. Ini cara buat lepasin beban, berhenti ngejar sesuatu yang enggak sehat, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin hidup kamu lebih bermakna. Tapi ingat, semua langkah ini cuma bisa berhasil kalau kamu benar-benar komit. Niatkan hati buat lepas dari yang toksik dan kasih ruang buat hal-hal positif masuk dalam hidup kamu. Ini tentang kamu dan kebahagiaan kamu, so fight for it. Oke, gengs. Sebelum kita tutup pembahasan ini, ada satu hal penting yang harus kamu waspadai. Karena kemungkinan besar, pas kamu mulai menjauh dan fokus ke diri sendiri, dia bakal tiba-tiba balik lagi. Nah, pertanyaannya, kamu harus gimana? Dengerin baik-baik ya, karena ini sering banget kejadian. Waspada sama sabotase emosional. Begitu dia sadar kamu udah mulai lepas, ada kemungkinan besar dia bakal coba narik kamu balik. Tapi jangan langsung salting dulu ya. Ini bukan karena dia tiba-tiba sadar kamu berharga dan pengen berubah, tapi lebih ke karena dia kehilangan kendali atas kamu. Inilah yang disebut emotional sabotage. Bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya, breadcrumbing. Tiba-tiba dapat chat random kayak, "Hey, kepikiran kamu," atau yang lebih parah, "Kangen deh. Udah lama nggak ada kabarnya." Mendadak muncul kayak hantu. Jangan ketipu. Kalau kamu bales, kamu cuma bakal balik ke roller coaster emosional yang sama. Kalau kamu ngerasa harus bales, cukup singkat, sopan, dan indifferent. Contoh, "Oh, senang dengar kabar kamu. Semoga kamu baik-baik aja." Udah, stop sampai situ. Jangan kasih ruang buat harapan palsu. Trik lainnya, janji manis tiba-tiba. Dia bisa aja tiba-tiba bilang dia sadar, dia nyesel, dia mau berubah. Bahkan mungkin ngeluarin kata-kata yang selama ini kamu tunggu. Tapi, tahan dulu. Perubahan yang nyata itu nggak instan. Kalau dia cuma ngomong doang tanpa bukti nyata dalam jangka panjang, itu cuma akal-akalan biar kamu balik. Kamu harus lihat konsistensi tindakannya. Jangan gampang kepancing kata-kata, perhatiin aksinya. Dan satu lagi, jangan heran kalau dia mulai main taktik bikin kamu cemburu, tiba-tiba sering unggah foto sama orang baru, atau casual mention soal betapa serunya dia bareng seseorang yang baru. Ini bukan kebetulan, ini taktik buat bikin kamu kepancing. Jangan kasih reaksi. Kamu udah terlalu jauh buat balik ke jebakan yang sama. Terus juga ada jebakan kita temenan aja. Nah, ini yang paling bahaya. Kadang dia bakal bilang, "Kita tetap temenan aja ya." Tapi, ayo jujur gengs. Ini bukan soal pertemanan. Ini soal dia nggak mau kehilangan kamu sebagai cadangan emosional. Ini cara dia buat tetap ada di hidup kamu, biar dia bisa eksplorasi pilihan lain sementara kamu masih keikat secara emosional. Bahaya banget, karena kamu bakal tetap stuck dan susah move on. So, solusinya? Tolak dengan sopan tapi tegas. Kamu bisa bilang, "Gue appreciate banget tawaran kamu, tapi gue rasa lebih baik kita sama-sama move on." Ingat, temenan sama mantan yang belum benar-benar kamu, lepas itu cuma bikin proses healing kamu makin lama. Dan satu lagi yang sering kejadian, tiba-tiba jadi super perhatian. Awalnya cuek, tapi begitu dia sadar kamu mulai move on, mendadak sering ngechat, ngajak ngobrol,
bahkan ngebercandain hal-hal yang dulu bikin kamu nyaman. Kamu harus tanya ke diri sendiri, kenapa baru sekarang? Apakah ini beneran karena dia sadar kamu berharga, atau dia cuma panik karena kehilangan kamu sebagai backup? Perhatian bukan berarti kepedulian yang tulus. Cinta sejati bukan tombol lampu yang bisa dia nyalain dan matiin sesuka hati. Yang harus kamu ingat, sabotase emosional ini cuma bisa berhasil kalau kamu ngizinin. Dia bakal ngeandelin rasa insecure kamu, perasaan kamu yang masih tersisa, dan ketakutan kamu buat benar-benar melepaskan. Tapi, kamu lebih kuat dari itu. Setiap kali kamu berhasil nolak trik-trik ini, kamu makin klaim kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Jadi, tetap fokus sama tujuan kamu. Pegang batasan kamu, dan ingat kenapa detachment adalah langkah terbaik buat ketenangan kamu sekarang. Kamu bukan cuma pergi dari dia, tapi kamu lagi jalan menuju versi terbaik dari diri kamu sendiri. Itu yang harus jadi prioritas utama. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa bre, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.